Setelah ku datang dengan semangatnya, kini ku menjadi bagian keluarga besarnya. Inilah saatnya melangkah bersama, usutlah di hati penuh insan maju dan cermat. Ku siapkan diri penuh asa cita, dan kan ku beri segala yang terbaik. Lihat kita, insan pilihan masa depan, gapai mimpi dan harapan. Lihat dunia dengan segala tantangannya, yang terbaik selalu ada di sini. Aku usul, aku maju. Ini bukan video pembelajaran biasa. Video ini berbeda. ERD, Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram adalah model konseptual untuk merancang basis data. Model ini menggambarkan struktur logis basis data, termasuk entitas, atributnya, dan hubungan di antara entitas tersebut. Di dunia basis data, salah satu alat visual yang sangat penting dalam proses perancangan sistem adalah ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD membantu kita untuk memahami bagaimana data saling berhubungan dalam sebuah sistem dan menjadi fondasi dalam membuat struktur database yang efisien dan terorganisir. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa hal penting. Pertama, kita akan memahami apa itu ERD dan apa saja fungsi utamanya dalam pengembangan sistem informasi. Kedua, kita akan mengenal komponen-komponen utama dalam ERD, seperti entitas, atribut, dan relasi, beserta simbol-simbol yang digunakan. Dan yang terakhir, kita akan belajar membuat ERD melalui sebuah studi kasus nyata, aplikasi EduTrack. ERD adalah sebuah representasi visual yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dalam sebuah sistem. Dalam diagram ini, kita bisa melihat entitas-entitas yang terlibat, misalnya mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan sebagainya, serta hubungan antar entitas tersebut. Tujuan utama dari ERD adalah untuk memodelkan bagaimana data disimpan dan berinteraksi sebelum kita membuat basis data secara fisik. Dengan begitu, kita bisa mencegah kesalahan desain sejak awal. ERD biasanya digunakan pada tahap awal dalam proses perancangan basis data. Ini penting karena pada tahap inilah kita mengumpulkan kebutuhan dari pengguna, lalu menerjemahkannya ke dalam bentuk model yang bisa dipahami oleh tim pengembang dan stakeholder lainnya. Ada beberapa fungsi utama dari ERD yang perlu kita pahami. Pertama, ERD membantu dalam menganalisis kebutuhan data sistem. Ini membuat kita bisa mengidentifikasi data apa saja yang dibutuhkan, bagaimana data itu saling terhubung, dan bagaimana alurnya. Kedua, ERD memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur informasi. Hal ini memudahkan tim pengembang, desainer sistem, maupun pihak manajerial untuk memiliki pemahaman yang sama terhadap sistem yang akan dibuat. Ketiga, ERD menjadi pedoman utama dalam pembuatan struktur tabel pada basis data relasional. Nantinya, dari entitas dan hubungan yang kita definisikan di ERD, kita bisa langsung menurunkannya menjadi tabel-tabel database lengkap dengan relasi antar tabel. Setelah kita memahami apa itu ERD dan fungsinya, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang komponen-komponen utama dalam ERD. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita punya entitas. Entitas adalah objek nyata atau konsep yang informasinya ingin kita simpan dalam sistem. Entitas bisa berupa orang, benda, tempat, kejadian, atau bahkan konsep abstrak. Nah, sekarang kita masuk ke atribut. Atribut adalah karakteristik atau detail yang dimiliki oleh sebuah entitas. Misalnya, entitas user memiliki atribut seperti username, email, password, dan bisa juga level atau poin,
sebagai indikator progres belajar. Atribut ini digambarkan dalam bentuk elips dan dihubungkan ke entitas yang relevan. Komponen berikutnya adalah relasi atau relationship. Relasi menggambarkan hubungan antara dua atau lebih entitas. Dalam ERD, relasi biasanya diberi nama kerja atau aksi yang menggambarkan interaksi antar entitas. Relasi ini digambarkan dalam bentuk belah ketupat dan dihubungkan ke entitas yang terlibat melalui garis. Komponen penting lainnya adalah kardinalitas. Kardinalitas menjelaskan berapa banyak entitas yang terlibat dalam relasi tersebut. Ini penting untuk memahami skala dan batasan dalam hubungan antar data. Misalnya, satu user bisa memiliki banyak task. Ini disebut relasi one-to-many, satu ke banyak. Sebuah reward mungkin hanya bisa diklaim oleh satu user atau sebaliknya bisa diklaim oleh banyak user tergantung logika sistemnya. Dalam beberapa kasus, kita juga bisa punya relasi many-to-many, MN. Misalnya, kalau satu user bisa ikut beberapa challenge, dan satu challenge bisa diikuti banyak user. Kardinalitas biasanya ditulis di dekat garis penghubung relasi dan entitas, dalam bentuk notasi seperti 1 ke 1, 1 ke N, atau M ke N. Sekarang, kita akan membahas langkah-langkah sistematis dalam membuat ERD untuk sebuah sistem. Berikut adalah langkah-langkah sistematis dalam membuat ERD untuk suatu sistem. Identifikasi entitas utama dari sistem berdasarkan kebutuhan pengguna. Tentukan atribut dari masing-masing entitas. Definisikan relasi antar entitas tersebut. Tetapkan kardinalitas dari setiap relasi. Gambarkan ERD secara visual menggunakan tools seperti depdiagram.io, lucidchart, atau draw.io. Pastikan setiap relasi masuk akal dan mencerminkan alur bisnis atau aktivitas pengguna secara nyata. Sekarang mari kita lihat sebuah studi kasus nyata yang diambil dari sistem yang dikembangkan oleh tim mahasiswa, yaitu aplikasi EduTrack. EduTrack adalah aplikasi produktivitas untuk pelajar dan mahasiswa yang membantu dalam melacak tugas-tugas yang harus diselesaikan, mengatur prioritas, menumbuhkan motivasi belajar lewat sistem reward dan leaderboard, serta menjalin interaksi sosial dengan fitur sosial. Untuk menggambarkan struktur data sistem ini, kita menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram. Mari kita bahas secara bertahap mulai dari entitas, atribut, relasi, dan juga implementasi visual dari ERD-nya. Entitas dalam EduTrack. Kita mulai dari entitas utama yang bisa kamu lihat pada diagram. User ini adalah entitas paling sentral dalam sistem. Setiap pengguna harus memiliki akun untuk bisa menggunakan fitur seperti menambah tugas, melihat leaderboard, atau mengklaim reward. Atribut dari entitas user ID, primary key, username email password, user points. Jumlah poin pengguna yang diperoleh dari menyelesaikan tugas. Task merupakan daftar tugas yang ditambahkan oleh pengguna. Dalam ERD, kita melihat bahwa task terhubung erat dengan user dalam relasi menambah, mengedit, dan menghapus tugas. Atribut dari task ID, primary key, task name, task points. Jumlah poin dari task, user ID, foreign key untuk relasi dengan user. Setiap task akan berkontribusi terhadap poin yang dimiliki oleh user jika diselesaikan. Reward adalah entitas yang menyimpan informasi mengenai hadiah atau pencapaian tertentu. Setiap user dapat mengklaim reward jika poin mereka cukup. Atribut dari reward Dekno ID, primary key, reward Dekno name user Dekno ID, foreign key, user name points, syarat poin untuk klaim reward. Relasi antara user dan reward diperjelas dengan tindakan mengklaim. Leaderboard sistem peringkat yang menunjukkan posisi pengguna berdasarkan poin. Atribut dari leaderboard, social ID, foreign key untuk merujuk ke entitas sosial, user ID, friend, ID, task, bus points. Ini menunjukkan bahwa leaderboard menggabungkan informasi sosial dan performa tugas. Sosial fitur untuk menambah teman dalam sistem.
atribut dari sosial, social ID, primary key, user ID, friend ID. Ini adalah entitas representasi dari hubungan antar user. Admin entitas tambahan yang berperan dalam mengelola reward. Atribut dari admin, admin ID, primary key, username, email, password, relasi. Antar entitas dari diagram, kita juga bisa melihat berbagai relasi yang terjadi antar entitas. Mari kita bahas beberapa relasi penting. User, task relasi ini disebut menambah, mengedit, dan menghapus. Hubungan ini satu ke banyak, satu N karena satu user bisa memiliki banyak task. Tapi satu task hanya milik satu user. User, reward relasi, mengklaim, menghubungkan user, dan reward. Satu pengguna bisa mengklaim banyak reward, dan satu reward bisa diklaim banyak pengguna. Maka hubungan ini adalah many-to-many, MN. Namun dalam ERD ini langsung direpresentasikan dengan atribut user ID di reward. Untuk skala besar, sebaiknya digunakan entitas tambahan seperti user reward. Admin, reward relasi, mengelola. Satu admin dapat mengelola banyak reward. Hubungannya satu ke banyak. User, leaderboard, relasi. Melihat mengindikasikan bahwa leaderboard bersifat personal dan tergantung siapa yang melihat. Leaderboard juga menyimpan data performa pengguna, task points, dan ID dari teman pengguna. Leaderboard, sosial terhubung dengan sosial ID yang didapat dari entitas sosial. Ini artinya peringkat di leaderboard memperhitungkan jaringan sosial pengguna. User, sosial relasi. Menambah teman merupakan relasi dua arah antar pengguna yang dihubungkan melalui entitas sosial. Ini menciptakan hubungan simetris yang bisa kita kendalikan dengan cara menyimpan kombinasi user ID dan friend ID. Kita bisa menyimpulkan bahwa sistem EduTrack dirancang modular, tiap entitas berdiri jelas dan memiliki relasi logis. Skema ini mendukung ekspansi fitur, misalnya leaderboard berdasarkan kelompok belajar, sistem reward berbasis level, atau interaksi sosial yang lebih dalam. Penggunaan foreign key seperti user ID di banyak entitas membuat integrasi basis data jadi lebih mudah saat diimplementasikan dengan SQL. Studi kasus EduTrack ini menunjukkan bagaimana ERD bisa membantu kita memetakan sistem digital dengan lebih jelas dan terstruktur. Dengan melihat diagram ini, baik developer, analis sistem, maupun stakeholder non-teknis dapat memahami alur data pengguna, mekanisme reward, logika peringkat di leaderboard, dan fitur sosial di dalam aplikasi. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ERD adalah alat penting dalam perancangan database. Komponen utama ERD seperti entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas wajib dipahami. Dengan ERD, kita bisa membuat struktur data yang lebih efisien dan minim kesalahan. Studi kasus EduTrack menunjukkan bagaimana teori ERD diterapkan dalam sistem nyata. Terima kasih telah menyimak. Semoga video ini membantu kalian memahami dan mempraktikkan pembuatan ERD dengan lebih baik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Apakah kalian sudah paham mengenai ERD? Jika sudah, jangan lupa untuk mengulang di rumah dan belajar lebih dalam lagi tentang ERD.